siapa Pak? Pojokan sedikit. Oh ya, boleh diperkenalkan namanya siapa Pak? Terus di Pondok Boro sebagai apa? Nama saya Sarwoto. Iya. Lahir saya ya di situ Pondok Boro. Terus Ya, sejak kapan Pondok Boro ini berdiri Pak? Dan bagaimana awal mulanya berdirinya? Itu dulunya gudang tahun 1927 ya. Iya. Itu bapak saya ke Semarang terus melihat orang-orang Kebumen. Iya. Banyak kan orang Kebumen Iya. tidur di perko, tahu perko emper toko. Iya. Jadi dia tidur di emperan toko, terus dia kasihan, terus ditarik ke dalam, dibuatkan amben. Itu sekitar ya 1927 itu. Iya. Terus masuk ke situ. Karena pada waktu itu kan zaman Belanda. Iya. Lama-lama orangnya kan banyak. Nah, karena orangnya sudah banyak, karena pada waktu zaman Belanda kan pada waktu itu kan orang-orang berkumpul zaman Belanda kan ditangkepi. Bapak saya menghadap ke gubernemen. Gubernemen istilahnya itu apa ya, mungkin sekarang itu ya Kota Praja kali. Nah, itu terus dia minta izin mendirikan Pondok Boro. Nah, itu mendirikan Pondok Boro. Nah, itu pada zaman Belanda itu ada surat izinnya dengan bahasa Belanda. Terus Jepang datang. Jepang datang sini, bapak saya juga laporan ke pemerintahan Jepang. Berarti tahun 42 ya. Jepang datang 42. Nah, itu bapak saya juga minta izin sama Jepang untuk mendirikan Pondok Boro. Namanya Pondok Boro Darwin. Nah, terus Jepangnya pergi kan dari RI. Bapak saya juga itu ke zaman dulu apa namanya Kota Madya apa ya. Nah, Kota Praja. Nah, terus diizinkan, di situ diterangkan bahwa tidak usah minta izin karena sudah ada izin dari yang terdahulu. Nah, itu sudah berarti dipersilakan. Jadi Pondok Boro Darwin itu resmi. Kalau Pondok Boro itu kenapa bisa dinamai Pondok Boro Pak? Pondok Boro, pondok itu namanya pondok tempat. Iya. Boro maksudnya orang pendatang, Boro. Iya. Jadi orang pendatang namanya Boro. Iya. Jadi apa domisili tapi tidak lama. Jadi dia itu urbanisasi dari orang-orang desa masuk ke Semarang terus bertempat tinggal di itu, makanya Pondok Boro. Pondok itu tempat, Boro ya orang-orang Boro. Jadi urbanisasi banyak itu. Kalau ini Pak kan dari beberapa berita dan juga mulai dari di koran atau enggak di televisi kan disebutin kalau Pondok Boro itu punya tarif yang cukup murah ya Pak, cukup murah ya, di Jawa Tengah apalagi ya kan. Terus kenapa Bapak tetap mempertahankan tarif sewa yang cuma 4.000 per malam? Karena kami bersifat sosial. Sekarang bayangkan orang jual rokok. Jual rokok berapa sih itu dia mendapat untung, ya kan? Nah, karena kita kasihan melihat itu, maka di masa itu saya mengambil tarif yang termurah, yaitu untuk sifatnya sosial. Jadi kami bersifat sosial, menolong orang lah, menolong orang itu sosial. Jadi kasihan kalau orang jualan rokok itu berapa sih lakunya, apa istilah orang Jawa itu batine piro gitu loh. Nah, itu kita kasih murah. Ini Pak, apa ada nggak sih tantangan utama dalam mengelola penginapan dengan tarif yang cuma 4.000 itu Pak? Tantangannya boleh dikatakan banyak ya, enggak ya banyak. Masalahnya apa? Namanya orang banyak. Sudah begitu murahnya bertempat tinggal di situ, MCK ada, mandi silakan, mau silakan. Tapi ya namanya orang banyak, itu rasanya tuh banyak yang enggak. Nah, itu Yono tuh yang saya kasih tugas kalau ada. Tapi sekian banyaknya itu yang enggak ya paling tidak seberapa. Ya tidak seberapa lah. Itu tantangannya ya kayak gitu. Nanti saya beritahu listrik itu kalau saya tidak bayar 1 bulan, listrik pedot. Apa kamu mau? Apa gelap dan tidak mau, makanya bayar.
Jadi karena saya kasih pengertian semuanya itu, mereka pun menjadi sadar. Oh iya. Kalau ini ada nggak Pak, misal pengalaman menarik atau nggak berkesan dari Pondok Boro itu Pak? Menarik Yang ada dari penghuninya Pak? ya, yang menarik itu yang pertama, orangnya tuh apa istilahnya orang Jawa, manut lah, gampang gitu loh. Jadi apa kalau saya kasih penerangan, kasih keterangan, kasih ini, mereka itu manut. Jadi ya boleh dikata ya, apa yang kita canangkan di situ dia juga nurut gitu loh. Jadi misalkan dari dulu itu 3.000, karena PBB-nya itu mahal, saya bayar PBB itu tadinya itu 2 juta. Lah kok tahu-tahu mudah jadi 4 juta, sekarang 6.810.000. Terus saya kasih pengertian bahwa listrik naik, PBB naik, apa-apa naik, saya minta tolong saya naikkan dari 3.000 untuk menjadi 4.000 sampai sekarang. Itu saja ada yang masih protes. Ya, terus saya kasih keterangan dan penerangan begini-begini. Makanya saya katakan, mari kita ringan sama dijijing, terus berat sama kita pikul. Mereka terus manut itulah. Kalau ini Pak, misalkan Pak, kalau suatu hari nanti Pak, Pondok Boro ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya, menurut Bapak apa yang dirasakan oleh para penghuninya nantinya Pak? Kalau seandainya Pondok Boro itu nantinya kok tidak ada lagi, ya kemungkinan dari mereka itu ya kecewa. Kecewanya apa? Paling murah, fasilitas mudah, apa-apa terpenuhi, sampai tidak ada yang mereka ya kecewa dong. Mestinya kecewa. Nah, kekecewaan itu karena misalnya itu mengatakan sudah tidak ada, berarti kan saya tidak di situ. Ya, saya tidak tahu mereka bagaimana. Tapi selama masih saya mengelola di situ, tetap apa ada fasilitas apa saya penuhi. Apa keinginan apa, mari kita rebut bersama. Ini Pak, ada nggak sih Pak penghuni yang tinggal di Pondok Boro sebelumnya, terus di hari kedepannya itu punya hidupnya itu lebih baik Pak setelah tinggal di Pondok Boro? Kalau mengatakan semacam itu saya katakan ya, sebabnya apa? Kalau kita lihat dari kuli panggul, tahu kuli panggul Panol itu, itu ternyata rumahnya di desa itu bagus-bagus. Itu akhirnya kan dari itu. Rumahnya bagus-bagus itu. Dari dulu itu misalnya saya pulang ke desa, dulunya itu dari bambu anaman, apa istilahnya orang Jawa itu gedek ya. Tapi sekarang tembok semua. Bakul kopi itu juga itu banyak sekali itu. Danglor itu banyaknya 90% orang bakul kopi. Itu alhamdulillah di sana tuh rumahnya sudah berarti kan dari hasil dia di tempat tinggal di situ, tinggal di situ, berarti dia hidupnya lebih aman, lebih baik. Kemudian tuh apakah ada nggak Pak yang sudah orang mantan penghuni di Pondok Boro itu datang kembali ketemu dengan Bapak untuk mengucapkan terima kasih? Biasanya tidak ada yang menyampaikan terima kasih, tidak ada. Biasanya kalau dia sudah keluar dari itu dan dia hidup sukses, ya sudah, paling paling itu cuma main, terus ketemu sama keluarganya gitu. Jadi datang situ, saya terima kasih, berterima kasih dia nih, saya begini, tidak ada. Ya sudah, silakan aja. Kalau dia sukses ya monggo aja, karena mereka sudah sukses. Kalau ini Pak, ada nggak sih makna terdalam yang Bapak rasakan selama puluhan tahun mengelola Pondok Boro ini Pak? Untuk itu pertama kali saya bisa bersosialisasi kepada non sewu, maaf dikatakan namanya orang bawah. Nah, itu kan orang bawah, jadi saya bisa bersosialisasi, bisa merasakan dia itu hidupnya bagaimana, kesusahannya bagaimana, itu yang bisa saya maknai di dalam hati. Gitu ya. Ini Pak, ada nggak sih Pak harapan Bapak tersendiri terhadap Pondok Boro ini seperti apa Pak? Harapan Bapak untuk Pondok Boro? Harapan saya yaitu karena mereka itu Boro datang sini, saya menginginkan ya mereka itu yang pertama kerasan, yang kedua bisa mengkais rezeki dari Semarang ini, karena dia itu kan organisasi, sehingga saya kalau melihat dari mereka itu kok sukses, ya senang, ya bangga.
Kalau ini Pak, apakah ingin tetap menjadi tempat singgah sederhana atau bakalan berkembang lagi ke arah yang lain untuk Podomoro Pak? Masalah itu saya tidak tahu. Masalahnya keturunan dari bapak-bapak saya itu kebanyakan tidak ada yang mau untuk menjadi pengelola itu, kebanyakan. Tinggal saya ini. Nah, nanti saya itu setelah saya mengelola, apakah ada keturunan saya di situ? Saya sendiri juga tidak tahu. Karena kan contoh yang bertempat tinggal di situ, kalau dia sudah non sewu maaf ya, itu dia jadi kuli panggul manol itu, anaknya sudah sukses semua, ada jadi tentara, pegawai negeri dan lain sebagainya, otomatis dia tidak kembali lagi di sini. Sepertinya tukang beca, anaknya kan tidak mau tukang beca. Nah itu apakah itu nanti mereka itu seperti saya, nanti anak-anak saya apakah masih mau di situ? Ya saya Allahu alam, saya tidak tahu. Paling segitu aja Pak pertanyaannya Pak. Iya. Makasih banyak Pak. Ya sama-sama.